Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Muhammad Rifki Riyadi Ridwan, kemudian ada Sri Wasna, kemudian saya sendiri Muhammad Faisal. Pada kesempatan kali ini, yang menjadi proyek UAS kami untuk mata kuliah sistem terdistribusi adalah berjudul Distributed Messaging System dengan menggunakan Zookeeper dan Kafka. Baik, untuk penjelasan lebih detailnya, saya serahkan kepada Saudara Yasrin untuk menjelaskan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, jadi pada proyek kali ini kami membuat proyek dengan judul Distributed Messaging System dengan menggunakan Zookeeper dan Kafka. Nah, Zookeeper pada proyek ini sebagai pengontrol antara server Kafka yang dimana Zookeeper ini yang mengkoordinasi antara server Kafka dan memastikan bahwa node-node ini saling mengetahui atau saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi. Nah, sedangkan Kafka merupakan sebuah platform untuk streaming data yang memiliki fitur publish dan subscribe atau kirim dan terima pesan dengan menggunakan topik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Zookeeper dan Kafka dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasannya langsung dimulai saja. Saya serahkan kepada Saudara Rifki. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, jadi langsung saja. Saya demonstrasikan di sini. Pertama-tama itu kita siapkan 3 buah server. Di sini saya sudah berikan nama yang pertama itu ada Zookeeper. Jadi di sini akan menjadi server masternya. Dan ada Kafka 1 dan ada Kafka 2. Nah, pertama-tama itu kita catat dulu masing-masing IP dari si server-server ini. Kita catat pakai create hostname min-i saja. Kita catat ini masuk ke notepad lah misalnya. Nah, di sini juga kita catat Kafka untuk Kafka 1. Di sini juga Kafka 2. Sorry. Nah, ketika sudah dicatat, silakan mungkin teman-teman download, masuk ke link ini, masuk ke link download.apache.org. Nah, terus yang pertama itu kita cari di sini Zookeeper. Nah, di sini ada Zookeeper. Masuk di Zookeeper, terus kita ambil versi yang paling terbarunya saja. Nah, di sini kita ambil yang file yang paling atas di sini. Nah, kita copy linknya. Terus kita jalankan download di server Zookeeper-nya dan perintah widget. Nah, di sini proses sudah jalan. Berhubungan saya sudah download untuk mempersingkat waktu. Jadi saya langsung skip saja tahap ini. Sama juga dengan Apache, Kafka. Kita cari sini juga Kafka, Apache Kafka. Nah, di sini sudah muncul. Nah, cara juga versi yang terbaru. Nah, di sini cari file yang paling besar ukurannya. Nah, di sini nih. Nah, ini file yang benar ini. Copy kayak seperti cara download Apache Zookeeper tadi. Kita copy saja terus masukkan di kedua server Kafka. Nah, berhubungan saya juga sudah download, jadi kita langsung saja masuk. Saya simpan di sini. Nah, ketika filenya sudah di-download, akan muncul file merah seperti ini. Nah, silakan teman-teman ekstrak saja filenya. Nah, kalau sudah diekstrak, akan muncul file warna biru ini, yang artinya ini direktori yang sudah kita ekstrak. Ke sini. Nah, pertama-tama itu kita masuk dulu ke server Zookeeper. Kita cd sini Zookeeper ya.
Nah, kemudian di sini teman-teman kita dapat lihat di sini ada conf dan ada bin. Nah, ini adalah dua direktori yang penting. Nah, yang pertama itu kita coba masuk ke zookeeper-nya. Untuk config dia dalam di conf dan su cfg. Sorry. Nah, sini ada su cfg. Kalau ini misalnya file ini tidak ada, silakan teman-teman copy zoo sample di sini dan ubah namanya ke zoo.cfg. Nah, setelah itu kita masuk ke zoo.cfg. Kita nano. Nah, sudah muncul. Nah, jika di awal teman-teman buka file zoo.cfg ini, client address ini opsi client address ini biasanya tidak ada. Nah, silakan teman-teman tambahkan dan masukkan IP address dari IP server Apache Zookeeper yang tadi kita sudah catat. Nah, di sini kebetulan sudah kita catat tadi dengan IP-nya 192.168.1.102. Nah, kita sisa masukkan saja di sini. 2. Save filenya. Oh ya, saya hampir lupa teman-teman, silakan download juga JRE dari Java atau runtime environment-nya, karena di Zookeeper dan Kafka ini dia jalan menggunakan Java. Kita hanya butuh JRE-nya saja. Jadi kalau teman-teman misalnya mau install, cukup sudo apt install default JRE. Nah, karena kebetulan saya sudah install di sini, sudah muncul install ready the newest version. Install yang default JRE-nya saja. JDK-nya itu kita tidak perlu karena kita tidak mau kembangkan programnya ini. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman cukup jalankan filenya dan kita sudo bin dan zk, cek dulu sini, zk server, sudo bin zk server dot, oh sorry saya belum keluar. Nah, sudo bin zk server.sh, terus kita bikin start. Nah, di sini dia sudah tertulis start. Kalau kita mau cek statusnya, silakan ganti start tadi jadi status. Nah, di sini artinya sudah jalan. Kalau teman-teman misalnya mau cek apakah memang ini Zookeeper sudah bisa kita dapat terhubung atau tidak, teman-teman mungkin bisa coba pakai command telnet IP dari Zookeeper dan portnya 2181 ya, kalau salah ya. Nah, di sini dia sudah tertulis connected. Jadi ini dia seharusnya sudah aman. Nah, next kita masuk juga di Kafka. Nah, di sini juga kalau teman-teman sudah install Kafkanya, masuk ekstrak kemudian masuk ke sini ke direktur yang teman-teman sudah install. Nah, untuk konfigurasi Kafka sendiri itu ada di dalam direktori config. Nah, jadi pertama-tama kita masuk ke sana. Nah, terus file config-nya itu yang ini, server properties. Ya, teman-teman silakan sudo nano. Nah, yang pertama-tama itu di sini ada broker ID. Silakan teman-teman ganti broker ID-nya dengan ID dari kalau bisa misalnya Kafka 1 ya namanya juga 1 supaya kita gampang untuk lihatnya nanti. Nah, di sini listeners kita juga masukkan IP dari Kafka 1, masukkan IP dari Kafka 1 di sini tadi 105. Dengan portnya Kafka itu dia berjalan di port 9092. Itu port defaultnya ya. Di sini 1.105. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Scroll terus. Scroll, aduh. Nah, ini nih. Nah, kita ada di sini ada opsi zookeeper.connect. Nah, di sini itu kita masukkan IP dari zookeeper-nya. Tadi kita sudah catat itu IP zookeeper-nya itu 102. Nah, sudah mantap di sini. Aman untuk Kafka 1. Nah, kita juga lakukan hal yang sama di Kafka 2. Bin server. Oh, sorry, bukan bin ya. Config server. Nah, di sini juga kita ganti broker ID-nya dari 2, dan di sini juga IP dari Kafka 2. IP-nya Kafka 2 tadi itu 104.
Di sini juga 104. Nah, scroll ke bawah lagi terus, nah sampai dapat Zookeeper Connect tadi IP-nya 102 kalau nggak salah. 102. Save dan exit. Nah, ketika sudah selesai, silakan teman-teman jalankan jalankan server Zookeeper-nya. Server Kafka-nya. Nah, kalau teman-teman mau jalankan itu silakan buka kembali dulu ke menu utama. Di sini sudo bin Kafka server start.sh. Aduh, sorry salah. sh terus masukkan letak konfigurasi tadi yang kita sudah config di sini server properties. Nah, ini sudah jalan. Nah, teman-teman ada di sini. Nah, di sini juga dia sudah koneksi teman-teman ini ke Zookeeper. Nah, sama juga di sini kita pakai command yang sama dengan Kafka 1 tadi. Kalau mau startnya di sini saja, kita copy saja command-nya. Di sini juga dia sudah inisialisasi sesi ke Zookeeper. Nah, lihat di sini. Nah, lihat di sini juga. Jadi Zookeeper-nya itu sudah atur kalau controllernya itu dia akan menggunakan node dari 105 atau ID 1. ID Kafka 2 ini. ID Kafka 1 ini. Nah, kalau kita mau ingin kirim pesan, kita coba buka SSH baru di sini. Tadi IP-nya berapa ya? 105. Nah, mantap. Terus masuk ke sini lagi. Nah, kalau kita mau buat itu, buat topiknya itu silakan teman-teman masuk ke sini lagi ke Kafka, terus masukkan perintah sudo bin Kafka topik. Nah, di sini kita mau buat topiknya dulu sebelum kita supaya nanti Kafka 1 ini dan Kafka 2 ini bisa saling terhubung. Nah, untuk terhubungnya itu kita butuh sebuah topik. Nah, untuk bikinnya itu silakan teman-teman ketik seperti ini, terus min create, artinya kita mau buat topik baru. Nah, terus kita definisikan topiknya begini, min topik, terus dengan namanya. Misalnya di sini kirim pesan. Nah, terus masukkan opsi Bootstrap server dan masukkan IP dari Kafka pertama. 105 ya. Nah, 105 Kafka pertama. Dengan portnya juga 9092, jangan lupa. Dan ini yang paling penting, setelah ini partisinya 1. Nah, ini yang paling penting ini. Setelah partition, kita masukkan di sini replication factor. Replication factornya itu kita masukkan 2 karena di sini ada 2 node Kafka, jadi kita masukkan 2 replication factor. Jadi ketika misalnya ada terjadi failure dari IP ini, IP 105, nah dia akan pindah masuk ke sini prosesnya. Nah, kalau sudah dibuat, nah silakan teman-teman ini enter ya. Nah, dia sudah bikin topiknya kirim pesan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau lihat topik yang teman-teman sudah buat tadi itu, silakan masukkan di sini perintah bukan create lagi, tapi di sini list. Nah, terus masukkan Bootstrap server. Nah, IP dari node Kafka satunya. 105. Nah, ini sudah ada nih muncul kirim pesan. Ini dia topik yang tadi kita sudah buat. Nah, misalnya kalau kita mau kirim pesannya, silakan teman-teman masukkan command begini, sudo bin masukkan konsol producer ya, yang ini konsol producer. Terus kita masukkan topik yang tadi kita sudah buat, topik. Sini topiknya tadi namanya kirim pesan.
kirim pesan, kemudian masukkan server IP-nya, IP dari Kafka pertama tadi 05 dengan portnya tadi 9092. Nah ini sudah mantap ini. Kalau misalnya ada tanda panah seperti ini, artinya si Kafka 1 ini sudah siap untuk kirim pesan. Nah untuk terimanya kita masuk kembali ke sini. Kita SSH dulu Kafka 2-nya. Sini namanya 04. Masuk kembali ke direktori Kafka tadi. Nah, untuk terima pesannya itu di sini kan tadi namanya produser. Nah, di sini kita ganti jadi consumer. Ulangi sudo bin, kembali bin Kafka konsol. Nah, di sini ini dia consumer. Kalau misalnya kita mau terima pesan ya pakai konsol consumer saja. Consumer.sh. Terus kita masukkan topiknya juga. Topiknya tadi itu kan kita pakai di sini kirim pesan. Dan masukkan juga IP dari server Kafka 1. Tempat di mana kita buat topiknya tadi. Port 9092. Nah, ini artinya dia sudah jalan walaupun tidak panah, tapi kalau misalnya sudah lama begini nih, artinya dia sudah menunggu pesan. Misalnya saya di sini tulis pesan halo, ini dari server Kafka 1. Nah ini sudah masuk ini pesannya. Halo, ini dari server Kafka 1, misalnya gitu ya, tes. Nah sudah masuk juga. Nah kalau misalnya kita coba di sini. Kalau misalnya si server Kafka tadi yang dengan IP 192.168.1105 yang mana itu Kafka 1, jadi kalau kita matikan, seharusnya server ini masih bisa tetap saling mengirim pesan. Karena kita sudah pakai di sini tadi replication factor 2 di mana untuk config pesan-pesannya itu akan dipindahkan masuk ke sini. Nah, coba kita matikan ya. Kita lihat di sini statusnya juga. Nah, seharusnya ini mati. Terusnya dia sudah pindah ke replik ID 2. Ke node 2. Nah, di sini ini sudah ada notifikasi muncul. Coba kita kirim lagi. Halo, ini pesan ketika server Kafka 1 mati. Nah, ini kan dia tetap masih bisa masuk. Walaupun si server satunya tadi, tapi dia masih bisa kirim pesan karena kita sekarang pakai si server Kafka 2-nya ini. Nah, tapi kalau misalnya server Kafka-nya 2 yang juga server 2 sudah mati ya sudah tidak bisa kirim pesan gitu. Nah, ini masih bisa kirim pesan. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rifki. Itulah tadi demonstrasi terkait distributed messaging system dengan menggunakan Zookeeper dan Kafka. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman sekaligus menjadi bahan edukasi bagi teman-teman semua. Baik, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.